Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Nur Anissa Marianto, NIM R04185503 dari Kebidanan Sarjana Terapan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada pagi hari ini saya akan melakukan video praktek tentang manajemen terpadu balita sakit, tentang infeksi luka dan juga MTBS tentang COVID-19 itu sendiri, yang diperankan oleh saya, Amrina selaku bidan, dan juga adik saya sebagai ibu pasien kita. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, mempersilahkan pasien masuk dan mempersilahkan duduk. Ya ibu, silahkan masuk. Silahkan duduk ya bu ya. Saya tutup pintunya ya bu ya untuk menjaga privasi. Menutup pintu, selanjutnya memperkenalkan diri. Selamat pagi bu, perkenalkan nama saya Bian Amrina yang bertugas pada pagi hari ini ya bu ya. Untuk data, ini benar dengan Ibu Zakia ya? Iya. Dengan adik yang bernama Michelle ya? Iya. Umurnya baru 2 minggu ini ya Bu ya? Iya. Ya Ibu Zakia, sebelumnya saya ingin bertanya, kedatangan Ibu di sini adakah keperluan maupun adakah suatu masalah yang Ibu hadapi? Ada, di bibirnya terdapat putih-putih dan cara pengobatinya gimana ya? Terus saya ingin tahu tentang cara pencegahan corona dalam pandemi ini. Ya, berarti Ibu ada 2 masalah ya Bu ya. Yang pertama tentang kasus terdapat putih-putih bercak putih di bagian mulut bayi, serta Ibu juga ingin mengetahui cara pencegahan corona itu sendiri ya Bu ya. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendapatkan konseling atau pembelajaran terkait infeksi luka pada bayi baru lahir? Belum. Ini baru pertama kali ya Bu ya? Ya. Ya, saya akan menjelaskan terkait infeksi luka pada adik bayi ini, serta pencegahannya dan cara pengobatannya, serta saya akan menjelaskan tentang pencegahan coronavirus itu sendiri dengan bantuan laptop berupa PowerPoint untuk mempermudah. Apakah Ibu Zakia bersedia? Bersedia. Ya, jikalau bersedia langsung kita mulai saja ya. Untuk pengobatan infeksi lokal pada bayi dan balita yang adik Misha ini hadapi atau rasakan di sini berupa luka maupun disebut juga keras pada mulut ibu ya. Di sini untuk konseling ini saya akan menjelaskan dasarnya dulu agar ibu paham. Di sini infeksi bakteri lokal itu ada 2 jenis. Yang pertama ada infeksi kulit atau di bagian pusar. Yang kedua adanya infeksi pada bagian mata. Infeksi kulit atau bagian pada pusar itu sendiri seperti ini Bu. Terdapat ruam merah pada bagian kulit bayi. Kalau bagian pusar itu terdapat nanah. Di sini disebabkan oleh infeksi bakteri karena mungkin kulit yang basah tidak kunjung dikeringkan, lalu ibu memakai bahan-bahan yang tidak disarankan oleh dokter, misal memakai seperti rempah-rempah menutupi pusarnya, lalu itu menyebabkan infeksi. Itu juga merupakan salah satu faktor penyebab dari infeksi pada pusar itu sendiri. Cara pengobatan infeksi kulit atau pusar itu sendiri bagaimana sih? Itu ada 5 cara Ibu. Yang pertama, cuci tangan sebelum mengobati bayi. Itu ada 6 langkah. Menggunakan air bersih dan juga sabun dan juga dikeringkan. Seperti ini ya Bu ya. Lalu kunci. Membersihkan bagian ujung dan juga ujung jari di sini berlawanan arah, lalu dibilas dengan air bersih. Selanjutnya, ibu bisa membersihkan nanah dan krusta dengan air matang dan sabun secara hati-hati. Ibu itu bisa membersihkan nanah bagian atau krusta bagian pusar itu bisa menggunakan cotton bud kalau tidak bisa menjangkau menggunakan wastafel terlalu besar, maksud saya. Bisa menggunakan cotton bud ataupun kasa. Bersihkan dengan hati-hati, lalu keringkan daerah sekitar luka dengan kain bersih dan kering. Ini bisa ibu menggunakan wastafel atau handuk, lalu diolesi dengan povidone iodin dan cuci tangan kembali. Povidone iodin ini gambarnya seperti ini ya Bu ya. Ini adalah skema untuk mempermudah ibu dalam memahami. Yang pertama tadi mencuci tangan, yang kedua di sini ada cotton bud atau kasa, itu untuk membersihkan nanah atau krusta, lalu dikeringkan dengan wastafel ataupun pisau tisu itu juga bisa. Lalu di sini ada gambar povidone iodin yang ibu bisa beli di apotek ataupun
bisa sudah diresepkan oleh dokter yang menangani adik itu sendiri. Di sini ibu bisa melakukan 2 kali sehari selama 5 hari sampai infeksi itu sembuh. Nah, untuk masalah ini yang ibu hadapi yaitu luka atau thrush di mulut bayi. Di sini ya bu ya, ini di sini kan ada bercak-bercak putih seperti ini ya bu ya. Nah, itu adalah sebuah luka yang udah umum ya bu ya, dialami oleh bayi baru lahir. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada ibu tentang caranya bagaimana sih mengobati luka terus di mulut. Selama pandemi ini kan harus di rumah ya bu ya, jadi ibu bisa melakukan ini untuk mengobati luka tersebut. Yang pertama seperti biasa, ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu, gunanya untuk agar nanti kuman-kuman di tangan ibu tidak berpindah ke mulut bayi. Lalu selanjutnya ibu bisa membersihkan mulut bayi dengan ujung jari yang terbungkus kain bersih. Kain bersihnya itu nanti ibu bisa menggunakan kasa maupun kain kecil yang intinya bisa membungkus jari telunjuk ibu untuk masuk ke dalam mulut bayi. Selanjutnya, nah itu kasa ataupun kain itu posisi sudah dicelupkan dalam air bersih, air matang yang diberi garam ya bu ya. Itu biasanya 1 gelas air ditambah 1 ujung sendok makan garam. Setelah itu ini ya bu ya, posisi airnya hangat. Lalu yang ketiga itu ibu bisa meneteskan 1 ml suspensi nystatin di mulut bayi itu 4 kali sehari. Lalu ibu mencuci tangan kembali. Di sini ada gambar untuk mempermudah mencuci tangan. Lalu ini ujung jarinya modelnya seperti ini ya bu ya, dibalut lalu dimasukkan. Lalu memasukkan suspensi nystatin ke dalam mulut bayi, lalu mencuci tangan kembali. Nah, untuk selanjutnya ada infeksi mata pada bayi, Bu. Ini sangat umum dan sangat banyak banget terjadi pada bayi baru lahir. Di sini kasusnya karena mungkin adanya suatu bakteri yang masuk dan atau juga bisa terjadi karena infeksi pada waktu proses melahirkan. Pokoknya disitulah gunanya pemberian salep pada waktu bayi baru lahir itu sangat dibutuhkan karena untuk menghindari atau mencegah infeksi mata itu terjadi pada bayi tersebut. Lalu cara mengobatinya itu gimana sih? Yaitu ada 6 cara ibu ya. Yang pertama, ibu bisa mencuci tangan seperti biasa. Selanjutnya, ibu bisa membersihkan kedua mata adik bayi ini 3 kali sehari menggunakan kapas atau kain bersih dengan air hangat. Selanjutnya, yang ketiga, ibu bisa memberikan salep tetrasiklin 1% atau chloramphenicol 0,25% pada kedua mata tersebut. Nah, itu biasanya ibu diresepkan pada dokter jikalau adiknya itu didiagnosa mengalami infeksi mata. Lalu di situ ibu bisa mengoleskan salep atau bisa meneteskan obat mata pada bagian dalam kelopak bawah adik. Selanjutnya yang kelima, seperti biasa ibu mencuci tangan kembali. Lalu ibu harus rutin membersihkan bagian kotoran pada mata, lalu membersihkan air, kan ada biasanya yang keluar tuh air gitu kan bu, itu segera sering-sering dibersihkan, lalu diberi salep dan juga obat tetes mata sampai mata adik itu benar-benar pulih, udah nggak merah lagi. Di sini ada sebuah skema untuk mempermudah, jadi seperti ini, cuci tangan lalu membersihkan bagian kotoran dari adik matanya itu, lalu memberikan obat salep maupun tetes mata secara rutin sampai mata adik itu udah nggak merah lagi. Selanjutnya saya akan melakukan sebuah evaluasi. Di sini tujuan evaluasi itu sendiri adalah untuk mengetahui tingkat kepahaman ibu terkait konseling yang saya berikan tadi. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Iya ibu, saya akan memberikan pertanyaan. Mungkin ibu bisa menjelaskan kepada saya bagaimana tata cara pengobatan untuk luka pada mulut bayi atau biasa disebut thrush pada mulut bayi. Apakah ibu bisa menyebutkan? Bisa. Silakan. Mencuci tangan, jari dibalut dengan kasa dan dimasukkan ke air hangat dan garam. Habis itu meneteskan obat di mulut bayi 4 kali sehari, mencuci tangan. Ya baik, berarti ibu udah paham ya bu ya terkait pengobatan thrush atau luka pada mulut bayi itu sendiri. Ya selanjutnya kita beralih ke bagian konseling terkait pencegahan corona ya bu ya. Nah, di sini ada sebuah germas atau gerakan masyarakat hidup sehat, sebuah poster untuk mempermudah ibu dalam memahami dari segi pencegahan coronavirus itu sendiri.
Di sini pencegahannya apa aja sih yang bisa ibu lakukan dan keluarga lakukan? Itu yang pertama, ibu harus makan dengan gizi yang seimbang. Ya, sebuah asupan gizi yang seimbang itu seperti 4 sehat 5 sempurna dan lain sebagainya. Lalu rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Di sini gunanya untuk membentuk imun pada tubuh ibu agar kuat dan tidak mudah terserang virus. Selanjutnya jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok. Selanjutnya minum air mineral 8 gelas sehari. Lalu makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan virus itu sendiri seperti kelelawar gitu. Jangan ya Bu ya. Jadi ibu harus masak itu benar-benar matang. Selanjutnya cuci tangan pakai sabun, lalu ibu menggunakan masker bila batuk. Di sini ibu udah memakai masker ya, saya acungi jempol karena ibu sudah termasuk dari melakukan pencegahan corona itu sendiri. Lalu jangan lupa berdoa, karena apapun kita tetap harus berserah diri pada Tuhan. Lalu jikalau salah satu keluarga ibu mengalami gejala seperti demam, sesak nafas, batuk, pilek dan lain sebagainya, segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu ya. Lalu di sini ada juga Ibu alur MTBS pada masa COVID-19 ini. Di sini ada dua ya Bu ya. Ini petugas kesehatan itu mengacu pada perubahan pencegahan dan pengendalian COVID. Lalu di sini kita para petugas medis juga wajib untuk mensosialisasikan pada masyarakat tentang COVID-19 dan menjelaskan tentang rumah sakit rujukan yang dapat didatangi jikalau mengalami gejala yang terjadi pada salah satu keluarga ibu. Di sini kita ada tindakan memisahkan klinik, yaitu jikalau pasien dengan gejala seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas, itu kegiatan atau tindakan yang bisa dilakukan itu yang pertama kita bisa mengatur jarak pelayanan petugas dan pasien. Jadi pasti nanti waktu ibu datang ke rumah sakit itu pasti ada jarak gitu ya Bu ya, dari petugas dan juga pasien itu sendiri. Lalu di sini petugas menggunakan APD seperti masker, apron, sarung tangan, pelindung mata, itu gunanya juga untuk melindungi kita sendiri dari peluang tertularnya virus gitu. Selanjutnya di sini juga ada pasien tanpa gejala, dia badannya sehat tetapi dia posisinya tuh kayar atau berpotensi menularkan virus. Di sini kita para petugas juga berpedoman pada standar pencegahan dan melakukan penilaian resiko. Ini resikonya sangat tinggi atau tidak. Misal tinggi, mungkin tes lab menunjukkan positif tapi tanpa gejala, kita juga akan melakukan isolasi. Selanjutnya kita bisa menentukan status balita sakit. Di sini kita bisa menanyakan kepada keluarga apakah penderita itu pernah kontak dengan pasien positif maupun pernah berkunjung ke daerah yang rawan, biasanya atau disebut zona merah. Jikalau pasien tersebut ya, maksud di sini yaitu pernah kontak maupun pernah datang ke zona merah itu tadi, itu ada dua juga Bu, ada yang dengan gejala maupun yang tidak. Kalau dengan gejala itu kita bisa melakukan tata laksana PDP, kita bisa merujuk ke rumah sakit rujukan dan juga lapor ke dinas kesehatan atau hotline COVID-19 itu sendiri. Kalau ya dengan kondisi tanpa gejala, itu kita bisa melaksanakan ODP, tata laksana bagi pasien ODP, di mana itu kita bisa melakukan penyuluhan tentang pentingnya karantina di rumah selama 14 hari dan bisa melapor ke dinas kesehatan atau hotline COVID-19 itu sendiri. Lalu jika masa karantina ini mengalami demam atau pas karantina itu udah muncul gejala, maka kita langsung melakukan tata laksana PDP. Lalu jikalau tadi pasien ditanyakan ternyata jawabannya tidak, maksudnya tidak itu adalah tidak bersentuhan dan tidak ke zona merah, maka dari itu kita melakukan pelayanan MTBS, di mana anak yang tidak termasuk kategori ODP atau PDP diberikan pelayanan pendekatan MTBS. Jika timbul pneumonia, kita bisa melakukan tata laksana PDP itu sendiri. Di situ Ibu penjelasan terkait pencegahan corona serta MTBS dari COVID-19 itu sendiri. Apakah Ibu juga ada pertanyaan maupun ada yang kurang paham? Sudah paham ya Bu ya? Maka dari itu saya akan melakukan evaluasi kembali terkait hal ini dari pencegahan MTBS itu sendiri.
contohnya pencegahan yang bisa Ibu lakukan di rumah itu untuk menghindari corona itu apa aja, Bu? Makan makanan yang bergizi, tidak merokok, habis itu olahraga, Ya, minum 18. 8 gelas sehari ya, Bu ya. Ya berarti Ibu udah paham ya, Bu ya, terkait pencegahan corona itu sendiri. Ya Ibu, sekian ya Bu ya, intinya tadi materi yang kita sampaikan tadi tentang infeksi luka serta pencegahan corona itu sendiri. Saya harap Ibu Zakia dan juga adik Michelle ini tetap sehat dan juga tetap di bawah lindungan Tuhan, terhindar dari corona maupun virus-virus lainnya, dan juga Michelle semoga cepat sembuh dari luka di mulutnya ya Bu ya. Ya semoga yang saya sampaikan tadi Ibu paham dan bisa dilaksanakan atau diterapkan di rumah ya Bu ya. Terima kasih Bu. Saya harap keluarga juga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah ya Bu ya. Silahkan. Sekian video MTBS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video saya bermanfaat bagi kalian semua.